warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Sanasution, NIM 20150025 dan dari Prodi Perbankan Syariah. Langsung saya akan membacakan PowerPoint saya yang berjudul Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar 213 sampai 289 Hijriah. Dan di sini ada biografi Yahya bin Umar. Yahya bin Umar merupakan salah seorang fuqaha atau ahli fikih dari mazhab Maliki. Beliau bernama lengkap Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf Al-Kanani Al-Andalusi. Lahir pada tahun 2213 Hijriah dan dibesarkan di Cordoba, Spanyol. Dan karya-karya Yahya bin Umar. Salah satu karyanya adalah Kitab Al-Ahkam Al-Suq. Kitab Al-Ahkam Al-Suq ini membahas tentang persoalan-persoalan ekonomi. Salah satu hal yang mempengaruhi beliau untuk menulis kitab ini adalah situasi kota Kairouan yang terletak di Afrika Utara, tempat di mana Imam Yahya bin Umar menghabiskan bagian terpenting masa hidupnya. Dan C. Pemikiran ekonomi Yahya bin Umar. Menurut Yahya bin Umar, aktivitas ekonomi ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ketakwaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini memiliki arti bahwa ketakwaan merupakan asas terpenting dalam perekonomian Islam, sekaligus faktor utama yang menjadi pembeda antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Dan E. Wawasan modern teori Yahya bin Umar. Di sini ada 4 poin, dan poin pertama adalah ikhtiar atau monopoli risiko. 2. Siasah al-ikrah atau dumping policy. 3. Treasure atau regulasi harga. 4. Atau yang terakhir, kebebasan ekonomi. Cukup sekian hasil PowerPoint saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma biqillah aqwamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Sanasution, NIM 20150025 dan dari Prodi Perbankan Syariah. Langsung saya akan membacakan PowerPoint saya yang berjudul Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar 213 sampai 289 Hijriah. Dan di sini ada biografi Yahya bin Umar. Yahya bin Umar merupakan salah seorang fuqaha atau ahli fikih dari mazhab Maliki. Beliau bernama lengkap Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf Al-Kanani Al-Andalusi. Lahir pada tahun 2213 Hijriah dan dibesarkan di Cordoba, Spanyol. Dan B. Karya-karya Yahya bin Umar. Salah satu karyanya adalah Kitab Al-Ahkam Al-Suq. Kitab Al-Ahkam Al-Suq ini membahas tentang persoalan-persoalan ekonomi. Salah satu hal yang mempengaruhi beliau untuk menulis kitab ini adalah situasi kota Kairouan yang terletak di Afrika Utara, tempat di mana Imam Yahya bin Umar menghabiskan bagian terpenting masa hidupnya. Dan C. Pemikiran ekonomi Yahya bin Umar. Menurut Yahya bin Umar, aktivitas ekonomi ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ketakwaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini memiliki arti bahwa ketakwaan merupakan asas terpenting dalam perekonomian Islam, sekaligus faktor utama yang menjadi pembeda antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Dan E. Wawasan modern teori Yahya bin Umar. Di sini ada 4 poin, dan poin pertama adalah ikhtiar atau monopoli risiko. 2. Siasah al-ikrah atau dumping policy. 3. Treasure atau regulasi harga. 4. Atau yang terakhir, kebebasan ekonomi. Cukup sekian hasil PowerPoint saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma biqillah aqwamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Sanasution, NIM
20150025. Dan dari Prodi Perbankan Syariah. Langsung saya akan membacakan PowerPoint saya yang berjudul Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar 213 sampai 289 Hijriah. Dan di sini ada biografi Yahya bin Umar. Yahya bin Umar merupakan salah seorang fuqaha atau ahli fikih dari mazhab Maliki. Beliau bernama lengkap Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf Al-Kanani Al-Andalusi. Lahir pada tahun 2213 Hijriah dan dibesarkan di Cordoba, Spanyol. Dan karya-karya Yahya bin Umar. Salah satu karyanya adalah Kitab Al-Ahkam Al-Suq. Kitab Al-Ahkam Al-Suq ini membahas tentang persoalan-persoalan ekonomi. Salah satu hal yang mempengaruhi beliau untuk menulis kitab ini adalah situasi kota Kairouan yang terletak di Afrika Utara, tempat di mana Imam Yahya bin Umar menghabiskan bagian terpenting masa hidupnya. Dan C. Pemikiran ekonomi Yahya bin Umar. Menurut Yahya bin Umar, aktivitas ekonomi ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ketakwaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini memiliki arti bahwa ketakwaan merupakan asas terpenting dalam perekonomian Islam, sekaligus faktor utama yang menjadi pembeda antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Dan E. Wawasan modern teori Yahya bin Umar. Di sini ada 4 poin, dan poin pertama adalah ikhtiar atau monopoli risiko. 2. Siasat al-ikrah atau dumping policy. 3. Tersur atau regulasi harga. 4. Atau yang terakhir, kebebasan ekonomi. Cukup sekian hasil PowerPoint saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma biqillah aqwam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindi Aulia, NIM 201150011. Saya akan membaca makalah saya yang berjudul Peranan Harta Rampasan Perang pada Awal Pemerintahan Islam. B. Pembahasan dan hasil. Di kalangan orientalis timbul pendapat yang menyatakan bahwa pada masa awal pemerintahan Islam, harta rampasan perang yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin, bahwa dalam pandangan mereka berbagai ekspedisi yang dilakukan kaum muslimin oleh semangat untuk memperoleh harta rampasan perang, sehingga ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW dapat tumbuh dan berkembang dalam wilayah Jazirah Arab. Dari kondisi perekonomian masyarakat Madinah yang memprihatinkan tersebut, menurut kaum orientalis, Rasulullah SAW melakukan perampasan terhadap pada kafilah Makkah yang melewati Madinah dan Syir'a. Kemudian pada ekspedisi ke-8 kaum muslimin memperoleh harta rampasan perang sangat banyak dan dari serombongan saudagar kaya yang datang dari Taif. C. Berbagai ekspedisi yang dilakukan kaum muslimin pada masa pemerintahan Rasulullah SAW. Ekspedisi yang dilakukan kaum muslimin pada masa ini sebanyak 74 kali atau dalam riwayat lain 90 kali atau lebih. Seluruh ekspedisi tersebut, baik ghazawat maupun saraya, bukanlah gerakan militer tetapi hanya merupakan misi politik atau perjalanan dakwah. Ekspedisi ke-8 yang dipimpin Abdullah Januari 624 Masehi, sekitar 16 bulan setelah Hijriah. Harta rampasan perang dibagi menjadi 325 bagian tentara muslim, 4 bagian untuk 2 ekor kuda, dan 8 bagian untuk mereka yang tidak ikut perang karena harus melakukan pekerjaan lain atau harus berada di Madinah atas pemerintahan Rasulullah. 3 ekspedisi tahun kedua. Ekspedisi pada tahun kedua ini dimulai dengan peperangan dengan Bani Qainuqa, salah satu kaum Yahudi terkemuka di Madinah. Setelah melewati masa pengepungan, akhirnya orang-orang Yahudi Qainuqa menyerah kepada kaum muslimin.
Dalam perang ini, tentara Yahudi berjumlah 700 orang dengan formasi 400 orang bersenjata lengkap dengan baju besi. 3. Ekspedisi